Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprianto. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan zat gizi. Nah, perhitungan zat gizi ini dibagi menjadi 3, yaitu melalui angka metabolik basal atau basal metabolic rate. Terus yang kedua ada aktivitas fisik, dan yang ketiga ada specific dynamic action atau SDA. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang AMB atau angka metabolisme basal. Nah, AMB ini digunakan untuk mengetahui jumlah energi atau kalori yang dibutuhkan setiap harinya untuk melakukan aktivitas. Nah, AMB ini dilakukan dengan pengukuran menurut kelompok umur. Nah, menurut kelompok umur ini dicetuskan oleh WHO. Nah, kelompok umur di sini ada 8 kelompok umur. Yang pertama kelompok umur 0 sampai 3, 3 sampai 10, 10 sampai 18, 18 sampai 30, 30 sampai 60, dan lebih dari 60. Nah, untuk rumusnya itu ada untuk laki-laki dan perempuan. Nah, di sini angka yang sudah tertera ini adalah angka ketetapan dari sananya. Nah, kalian bisa baca sendiri angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya kita cara menghitung AMB, angka metabolisme basal. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan rumus WHO. Nah, selanjutnya ada rumus dari Harris dan Benedict. Nah, Harris dan Benedict ini memberikan 3 indikator dalam menghitung AMB. Nah, yang pertama ada berat badan, tinggi badan, dan umur. Nah, langsung saja ke contoh soal, yaitu seorang perempuan berumur 30 tahun dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 158. Berapa AMB seorang perempuan tersebut? Kalau kita menggunakan rumus Harris dan Benedict, itu untuk laki-laki rumusnya 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurang 6,8 dikali umur. Sedangkan untuk perempuan 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali umur. Nah, karena dari contoh soal itu dia perempuan, berarti dia menggunakan rumus yang 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali umur. Nah, jadi setelah dihitung hasilnya adalah 1298 kilokalori. Nah, selanjutnya menghitung dengan rumus WHO. Nah, menggunakan rumus WHO itu yang tadi menggunakan kelompok umur. Nah, karena dia perempuan, kita menggunakan contoh soal yang tadi. Karena dia perempuan, berarti dia masuk ke kelompok umur 18 sampai 30, yaitu untuk perempuan 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Nah, jadi 14,7 dikali berat badannya 52 ditambah 496 sama dengan 1260 kilokalori. Ini menurut WHO. Nah, ada pun cara-cara cepat untuk menghitung AMB. Nah, cara cepat yang pertama itu untuk laki-laki 1 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Untuk perempuan 0,95 dikali kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Nah, lalu cara cepat yang kedua itu untuk laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan. Nah, untuk perempuan 25 kilokalori dikali berat badan. Nah, yang pertama kita sudah menghitung AMB. Nah, yang kedua kita akan menghitung AMB berdasarkan aktivitas fisiknya. Nah, aktivitas fisik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama sangat ringan, yang kedua ringan, dan yang ketiga sedang. Yang keempat berat. Nah, untuk sangat ringan ini untuk laki-laki dinilai 1,3 dan perempuan 1,3. Sedangkan untuk ringan untuk laki-laki 1,65 dan untuk perempuan 1,55. Aktivitas sedang untuk laki-laki 1,76 dan untuk perempuan 1,7. Aktivitas berat 2,1 dan untuk perempuan 2. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu ini masih dengan contoh soal yang tadi. Seorang berumur 30 tahun, berat badan 52 kg dan tinggi badan 158. Nah, menghitung AMB berdasarkan aktivitas fisik. Nah, yang pertama kita menghitung menggunakan rumusnya itu 1, karena di aktivitas ringan berarti 1,55 dikali dengan 8,7 dikali berat badan ditambah 829, yaitu 1,55 dikali 1300 sama dengan 2015 kilokalori. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung AMB berdasarkan aktivitas fisik, selanjutnya kita menghitung AMB berdasarkan SDA atau Specific Dynamic Action. Nah, SDA ini adalah energi tambahan yang diperlukan oleh tubuh untuk pencernaan makanan seperti absorpsi, metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Nah, SDA ini tergantung pada jumlah energi yang dikonsumsi, yaitu kurang lebih 10% kebutuhan energi untuk metabolisme asal dan aktivitas fisik tadi.
Nah, bagaimana sih cara menghitung SDA? Nah, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu Andi, seorang pemain sepak bola berumur 19 tahun, mempunyai berat badan 60 kg, tinggi badan 160 cm, dan kegiatan aktivitas Andi adalah aktivitas sedang. Nah, langkah yang pertama kita harus menghitung IMT. Nah, rumus IMT itu sama dengan umur dibagi dengan tinggi kuadrat, berarti 60 dibagi 1,6 dikali 1,6 sama dengan 23,4. Nah, selanjutnya setelah menghitung IMT kita menghitung BMR. Nah, BMR itu rumusnya yang tadi ini, kita karena dia kelompok umurnya 19 tahun, berarti dia masuk ke kelompok umur 18 sampai 30, dan rumusnya 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Nah, jadi 15,3 dikali 60 ditambah 679 sama dengan 1597 kalori. Nah, sudah menghitung BMR, kita menghitung SDA. Nah, SDA-nya ini dikali 10% dari BMR ini, jadi 10% dikali 1597 sama dengan 159,7. Nah, setelah menghitung BMR dan SDA, lalu kita jumlahkan. BMR dan SDA dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1756,7. Nah, terus karena aktivitasnya sedang, berarti dikali dengan 1,8. Nah, 1,8 dikali dengan 1576,7, hasilnya 3162,1 kalori. Ini menurut SDA. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang angka kecukupan gizi. Nah, angka kecukupan gizi ini setiap individu itu pasti berbeda-beda, teman-teman, sesuai dengan berat badan, umur, aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung angka kecukupan energi. Angka kecukupan energi merupakan banyaknya asupan makanan yang seimbang dengan curahan sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan dalam keadaan sehat dan maupun menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dan dalam jangka waktu yang lama. Rumus menghitung angka kecukupan energi ini sama seperti menghitung BMR, jadi bisa dilewat aja. Nah, tapi bedanya kalau di angka kecukupan energi, kegiatan yang dilakukan itu aktivitasnya diberi tahu presentasinya. Untuk kegiatan ringan yaitu 25%, kegiatan sedang 60%, dan kegiatan berat 75%. Nah, di atas juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai dari tidur, kegiatan tidak tertentu, kesibukan di rumah, gerakan kesegaran otot, dan lain-lain. Nah, ini di atas ada contohnya, yaitu seorang laki-laki bekerja sebagai pegawai kantor dengan umur 25 tahun, berat badan 65 kg, tinggi badan 1,72, aktivitas ringan, waktu tidur 8 jam, kegiatan sosial, kesibukan RT. Nah, di sini ditanyakan berapa kebutuhan energi. Nah, di atas sudah dijabarkan melalui tabel, teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, selanjutnya akan kita menghitung angka kebutuhan protein. Angka kebutuhan protein ini adalah berapa sih kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh kita setiap harinya. Nah, angka kebutuhan protein ini memiliki rumus menurut WHO, yaitu 10-15% dikali angka kebutuhan energi. Nah, contoh soalnya masih sama dengan AKE. Nah, AKE tadi kita udah diketahui. Nah, angka kebutuhan energinya 2580. Nah, berarti kita tinggal menghitung AKP. Rumus AKP tadi 10-15% dikali angka kebutuhan energi, berarti 10-15% dikali 2580 sama dengan 258-387 kilokalori. Nah, terus selanjutnya kita menghitung AKL, angka kebutuhan lemak. Nah, sama seperti protein, angka kebutuhan lemak ini rumusnya sama, yaitu bedanya 10-25% dikali dengan angka kecukupan energi. Nah, langsung saja kita hitung, berarti 10-15% dikali 2580 sama dengan 258-645 kilokalori. Nah, selanjutnya di sini ada rumus-rumusnya juga nih, kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, berarti kalau protein 10-15, lemak 20-30, karbohidrat 60-70. Nah, di lemak ini banyak sekali sumber yang berbeda-beda. Ada yang bilang dari 10-25, dan di sini ada yang 20-30. Tapi intinya sama aja. Terus ini ada cara perhitungan protein, lemak, karbohidrat. Nah, tadi kita belum bahas karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat ini 70% dari angka kebutuhan energinya. Nah, setelah dihitung hasilnya dapat segini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.